Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di saluran kesayangan kita Bumi Mojopahit Channel. Nah sobat, di dalam dunia Tosana Aji itu beberapa diantaranya adalah dapurnya itu biasanya mirip-mirip, ada yang hampir-hampir mirip. Kalau kita tidak teliti, terkadang kita salah di dalam penyebutan dapurnya. Nah di sini nanti sobat, saya ingin mengajak Anda untuk belajar dari salah satu dapur pusaka yang dia ini memiliki, bisa dikatakan kayak kembaran. Nah, jadi kalau kita tidak teliti, kita akan salah untuk menyebutkan dapurnya. Nah, dapur apakah yang akan kita review untuk di episode kita kali ini? Kita akan mereviewnya bersama-sama sebagai bahan kita untuk belajar dunia Tosana Aji. Oke sobat BMC, untuk di kerisnya sudah berada di depan saya. Nah ini adalah dapurnya yang akan kita review untuk di episode kita kali ini sobat. Nah kalau Anda pernah mendengar, ini adalah dapur Tumenggung. Dapur Tumenggung ini bisa dikatakan di dalam dunia Tosana Aji, ini bisa dikatakan cukup langka keberadaannya. Jadi dapur Tumenggung ini tidak banyak keberadaannya atau peredarnya di dalam dunia Tosana Aji. Itulah mengapa saya juga mengklasifikasikannya bahwasanya untuk di dapur Tumenggung ini masuk di keris-keris langka keberadaannya sobat. Nah untuk di dapur Tumenggung ini ada yang hampir mirip dengan bentuknya, yaitu dapur mesem. Bedanya hanya ada di lambe gajahnya. Kalau untuk di dapur Tumenggung ini lambe gajahnya satu, kalau untuk di mesem, dapur mesem itu lambe gajahnya dua. Nanti akan saya ajak Anda untuk melihat di buku dapur biar kita bisa melihatnya bersama-sama. Nah, kita akan membahas dulu untuk di pertama adalah tentang dapur Tumenggung sobat. Nah, ini adalah dapur Tumenggung. Kalau Anda melihat di sini untuk di warangkanya ini warangka apa ya? Kayu, kalau nggak salah ini kayu cendana gitu. Mungkin cendana Jawa atau mungkin kemuning atau apa seperti apa. Nah, yang paham tentang perkayuan silahkan tulis di kolom komentar ini kira-kira apa. Kapan hari itu teman saya, tukang warang saya itu datang ke rumah, melihat dari warangkanya, memang dia bilang warangkanya memang bagus mas, dan untuk dibilah pusakanya itu pun juga bagus punya sampean. Nah, berarti sangat apa ya, serasi sekali dengan pusakanya. Apalagi nama Tumenggung itu identik dengan jabatan tinggi di dalam pemerintahan Jawa, dalam pemerintahan kerajaan zaman dulu itu adalah namanya, ada yang namanya Tumenggung. Nah di dalam dapur pusaka ternyata ada juga yang namanya dapur Tumenggung. Nah seperti itu. Nanti filosofinya seperti apa dan juga tuahnya seperti apa sih dapur Tumenggung, nanti kita akan bahas bersama-sama sobat, sebagai bahan kita untuk tambahan pengetahuan di dalam kita belajar dunia Tosana Aji. Oke, kita akan melihat dulu untuk di warangkanya. Nah di warangkanya ini warangkanya adalah Ladrang Surakarta. Dia memakai pendok selut seperti ini sobat. Ini sangat terkesannya mewah. Untuk di pendoknya ini pakai pendok apa ini ya, seperti ini, pendok template apa pendok selorok seperti ini kalau teman-teman menyebutnya sobat. Nah kayak gini hiasannya, ini ada putih-putih, ini nggak tahu ini apa ini kira-kira ya, ini batu atau apa ini. Oke, kita akan melihatnya ini wujud dari pusakanya seperti apa. Nah ini sobat, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau masih plastikan seperti ini berarti posisinya sudah dalam keadaan diwarangi. Nah ini rabaan dari bilahnya ini sangat halus banget ini.
Nah, ini sangat halus banget ini. Nah, untuk di pamornya sendiri, ini sekilas kayak pamor sodo lanang atau sodo saler. Tapi sobat, kalau kita melihatnya lebih dekat, nah ini adalah pamornya, pamor dadung montir. Nah, ini dadung montir yang istimewa juga. Ternyata di bagian gonjonya, nah ini kalau kita melihat, kalau cuma garis seperti kayak sodo lanang, itu adalah kendit mimang. Nah, istimewanya kendit mimangnya di sini, dia pun juga membentuk pamor dadung muntir, sobat. Nah, seperti ini. Dan untuk di gonjonya, ini gonjo sebit rontal ya, kayak batok mengkurup. Jadi di bagian sini dia itu agak melengkung ke bawah. Nah, seperti ini. Ini sangat menyenangkan sekali ini. Dapurnya ini untuk diricikannya, dia ini kerisnya lurus, lalu ada kembang kacang. Nah, ini kembang kacang ini masuk di kembang kacang gelung wayang. Nah, kalau untuk di pemahaman saya, lalu juga ada tikel alis, ada jalen dan juga ada lambe gajah. Nah, ada lambe gajahnya ini ada cuma satu, sobat. Nah, seperti ini. Lalu juga ada pejetan, ada serawean dan juga ada gereneng. Nah, ini kalau untuk di dapur mesem, dia untuk di lambe gajahnya ini ada dua. Nah, ini loh di bagian bawah ini. Nah, ini untuk di lambe gajahnya sangat tegas banget ya, menonjol atau menjorok ke depan gitu. Menunjukkan sebuah ketegasan itu, seperti itu kalau saya melihatnya, memaknainya. Nah, ini seperti ini. Oke, mungkin akan saya tunjukkan kepada panjenengan tentang detail dari bilahnya, sekaligus kita nanti akan belajar mengenal tentang filosofi dari dapur Tumenggung dan juga tentang pamor dadung montir itu tuahnya seperti apa. Baik, Sobat WMC, kita akan melanjutkan lagi belajar kita dalam dunia tosan aji. Nah, coba saya ingin menunjukkan kepada Anda tentang warangkanya. Nah, warangkanya ini seperti ini. Ini kira-kira ini kayu apa ini? Cendana Jawa ataukah kayu kemuning ini, Sobat? Nah, ini kalau nggak salah kapan hari teman saya itu bilangnya kayu cendana, kalau nggak salah, cendana Jawa kalau nggak salah. Nah, ini bentuknya sangat bagus banget, meriayani. Nah, pusakanya ini memang meriayani, sobat. Nah, ini pun juga saya tidak tahu kira-kira ini semacam kayak batuan ataukah semacam kayak zirkon seperti itu. Nah, ini kerawangan ini, sobat, untuk di pendoknya ini, pendok kerawangan. Oke, kita akan melihat wujud dari pusakanya, sobat. Nah, ini waktu itu saya mendapatkannya dari salah seorang rekan tosan aji saya. Dari mana, kapan hari ya? Dari Tangerang atau dari mana itu loh. Dia bilang bahwasanya, Mas Tony, untuk di pusaka ini bukan garap ecek-ecek loh, Mas. Dalam artian bukan garap kaleng-kaleng loh, katanya seperti itu. Jadi ini betul-betul bisa dikatakan apa ya, pusaka yang bagus gitu loh. Garapnya tidak asal-asalan, kata dia seperti itu. Kita akan melihat, sobat, untuk di bilahnya. Nah, kalau Anda melihat di sini, ini untuk di rabaannya ini sangat halus sekali, dan untuk di bilahnya ini hitam, tapi dia hitamnya hitam kehijauan. Nah, seperti ini. Hitamnya ini agak-agak kehijauan, sobat. Nah, untuk di pamornya ini adalah pamor dadung muntir, bentuknya seperti kayak sodo lanang, tapi semacam kayak tambang atau tali yang diuntir atau dipeluntir. Nah, muntir itu kalau di dalam bahasa Indonesianya itu adalah dipeluntir. Nah, seperti ini. Ini adalah pamornya, pamor dadung muntir. Coba saya akan mengajak sobat semuanya melihat di buku dapur, sobat, tentang keterangan dari dapur Tumenggung. Nah, ini dapur Tumenggung dan juga dapur mesem, dia memang bentuknya hampir sama, sobat. Nah, bentuknya hampir sama kalau Anda amati. Nah, bentuknya hampir sama, sama-sama lurus,
ada kembang kacangnya, lalu juga ada jalennya, sama-sama ada lambe gajahnya. Hanya saja kalau di sini dapur mesem dia lambe gajahnya ini ada 2. Nah, sama-sama punya pejetan, lalu serawean, dan juga ada gerenengnya. Nah, bedanya hanya di bagian lambe gajahnya sini. Nah, nih kalau mesem sekar kacang, jalen, lambe gajah kalih. Lah lambe gajahnya 2. Pejetan, tikel alis, serawean, dan juga gereneng. Nah, ini di sini pun juga seperti itu. Dapur tumenggung sekar kacang, jalen, lambe gajah, pejetan, tikel alis, serawean, dan juga gereneng. Ricikannya hampir sama, hanya saja berbeda di lambe gajahnya, sobat. Nah, kalau di tumenggung dia lambe gajahnya 1, kalau di mesem dia lambe gajahnya 2. Itulah kenapa kita sangat berguna sekali jika memiliki buku panduan atau sebagai bahan kita untuk panduan dalam belajar dunia tosan aji. Jadi selain kita belajar kepada para senior, ke museum atau ke pameran, lalu ke saluran YouTube seperti ini, tapi juga tidak ada salahnya kita juga melengkapinya memiliki buku panduan, sobat. Nah, seperti itu. Oke, saya akan membacakan dari filosofi dapur tumenggung itu sebagai bahan kita akan belajar bersama-sama. Nanti kalau panjenengan memiliki pusaka dengan dapur tumenggung, ini kira-kira filosofinya seperti apa ya? Karena apa? Karena kalau kita tidak tahu apa yang kita doakan, kalau kita lalai dengan doa kita, ya jangan harap doa kita akan manjur karena kita saja tidak tahu gitu loh. Pusaka atau tosan aji itu adalah wujud dari sebuah harapan, wujud dari sebuah doa. Itulah kenapa kita harus tahu maknanya, kita harus tahu filosofi dari pusaka yang kita miliki. Jadi kalau kita tahu tentang harapan atau doa dan juga filosofi dari pusaka yang kita miliki, kita pun juga akan tahu, oh yang saya doakan itu seperti ini, yang saya harapkan kepada Tuhan itu seperti ini. Jangan sampai kita tidak tahu doa kita tidak mengenal pusaka kita. Sungguh sangat ironi dan sangat disayangkan sekali. Itulah kenapa saya di sini akan menampilkan sebaik mungkin gitu. Saya pun juga dalam mencarinya itu terkadang tidak mudah, sobat. Jadi ada yang saya tanyakan kepada senior, ada kepada teman-teman gitu seperti itu. Ada yang saya mencari di artikel untuk melengkapi bahan saya membuat video. Nah, seperti itu. Jadi memang tidak mudah dalam menyiapkan materinya. Oke, akan saya lanjutkan untuk mengenal dari dapur tumenggung. Nah, setelah kita mengenal dari ricikannya, kita di sini akan mengenal tentang maknanya atau filosofinya. Tumenggung ini berarti jabatan atau pangkat tinggi dalam pemerintahan Jawa, atau kalau dalam sekarang ini setara menteri. Nah, kalau zaman dulu itu adalah pangkatnya tumenggung. Jadi memang pangkatnya bukan kaleng-kaleng ya. Jadi betul-betul pangkat yang luar biasa, pangkat yang tinggi. Nah, dan itu dipakai menjadi sebuah nama dari dapur pusaka. Pasti nanti akan untuk di tuahnya tidak akan jauh dari hal jabatan, dari hal kepangkatan. Akan saya lanjutkan lagi. Ada juga yang menyebut tumenggung dari kata tumindae meneng lan agung. Nah, tumindae meneng lan agung ini menggambarkan seorang pribadi atau menggambarkan perbuatan yang tidak banyak bicara namun penuh kerja keras dengan hasil yang nyata, serta memiliki perbawa dan perilaku atau sikap mulia yang pantas untuk dijadikan sebagai panutan orang banyak. Jadi tumenggung, tumindae meneng lan agung ini melambangkan seseorang yang tidak banyak bekerja tapi menunjukkan hasil yang nyata. Nah, tidak banyak omong, yang penting kerjanya nyata. Itu seperti itu. Dan juga agung, agung ini berhubungan dengan sikap atau perilaku yang mulia. Nah, perilaku yang mulia oleh pemiliknya agar pantas untuk dijadikan sebagai panutan orang banyak. Nah, seperti itu. Dan tuahnya ini, sobat, dapur tumenggung ini diyakini memudahkan pemilik menggapai cita-cita dalam hal jabatan. Nah, namanya saja tumenggung.
pasti di dalam tuahnya tidak akan jauh dari hal-hal yang menyangkut tentang jabatan. Nah, saya lanjutkan lagi. Tuah dari dapur Tumenggung ini diyakini memudahkan pemiliknya menggapai cita-cita dalam hal jabatan, menjadikannya ini mudah dalam hal kenaikan jabatan, yang intinya agar pemilik keris ini hidupnya senantiasa sejahtera. Kalau pemilik pusaka atau orang katakanlah gitu memiliki jabatan yang semakin tinggi, otomatis ujung-ujungnya gitu pasti adalah untuk hal kesejahteraan. Karena apa? Karena semakin tinggi pangkat seseorang itu, maka otomatis hasilnya atau bisa dikatakan pendapatannya, gajinya itu akan juga semakin tinggi. Nah, semakin tinggi berarti semakin sejahtera hidupnya. Nah, harapannya di dalam dapur Tumenggung itu seperti itu sobat, agar pemiliknya ini mendapatkan jabatan yang tinggi, mudah meraih jabatan yang tinggi, mudah meraih simpati dari atasannya, agar segera mendapatkan kedudukan atau pangkat yang tinggi, yang nanti ujung-ujungnya adalah untuk hidupnya agar menjadi lebih sejahtera. Nah, seperti itu adalah dari dapurnya. Lalu kita akan melanjutkan lagi untuk di pamornya sobat. Nah, kalau untuk di pamornya ini adalah pamor Dadung Muntir. Ini adalah pamor Dadung Muntir. Untuk di bukunya, bukunya coba akan saya ambilkan dulu untuk di buku pamor. Tadi sudah saya kembalikan sobat. Nah, kita akan membukanya. Kita akan biar kita tahu gitu loh, mana sih untuk di pamor Dadung Muntir itu menurut di buku. Nah, ini sobat. Dadung Muntir mirip seperti sodo saler, tetapi garis di tengah bilah mempunyai motif seperti pilinan tambang atau dadung. Jadi dadung itu adalah tambang atau tampar atau tali. Tuahnya sama dengan sodo saler, menyangkut kewibawaan dan keteguhan hati. Nah, untuk di tuahnya seperti itu menurut di keterangan buku pamor, tapi akan saya tambahkan lagi sobat menurut dari keterangan beberapa artikel yang sudah saya dapatkan, bahwasanya pamor Dadung Muntir ini memang bentuknya sepintas mirip sodo lanang atau sodo saler. Nah, bedanya ini garis yang ada ini tidak berbentuk garis lurus biasa. Nah, tidak berbentuk garis lurus biasa, namun mirip pintalan tambang atau tali yang dipuntir. Nah, seperti ini. Ini seperti kayak tali yang dipeluntir, dan tuahnya ini diyakini baik untuk menambah kewibawaan dan keberanian serta keteguhan hati sang pemilik pusaka. Berarti antara pamor dan juga dapur ini sama-sama saling mendukung, yaitu untuk hal kewibawaan, untuk hal derajat atau kepangkatan. Nah, saya sangat meyakini bahwasanya tujuan dari dibuatnya dapur Tumenggung ini dengan pamor Dadung Muntir ini adalah tujuannya agar pemilik dari pusakanya ini senantiasa mendapatkan apa yang dicita-citakan dalam hal jabatan. Nah, seperti itu. Dalam hal kedudukan, dalam hal pangkat, nah, dalam hal kewibawaan seperti itu sobat. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di gonjonya ini adalah pamor Kendit Mimang. Tapi Kendit Mimangnya ini pun juga berbentuk Dadung Muntir. Nah, sangat luar biasa sekali ini. Ini memang itulah kenapa saya memang sangat setuju juga dengan teman saya pemilik dari pusaka ini, bahwasanya pusaka ini garapnya bukan garap ecek-ecek loh mas. Jadi bukan garap kaleng-kaleng, ini bukan pusaka kaleng-kaleng ini. Garapnya sangat luas banget ini ya. Ini sangat menyenangkan sekali. Dan ini lambe kacanya ini sangat tegas sekali. Dia menunjukkan ketegasannya ini sobat, dengan menjorok ke depan. Sangat menyenangkan sekali ini. Pusakanya bagus, pamornya bagus, filosofinya pun juga bagus, mengajarkan kepada pemiliknya agar menjadi manusia yang tidak banyak bicara, tapi langsung menunjukkan menjadi wujud yang nyata atau hasil yang nyata, sekaligus menjadi sebuah pribadi yang perilakunya ini mempunyai perilaku yang agung, yang patut untuk ditiru oleh orang banyak.
Ini sangat cocok sekali diagem oleh para pemimpin atau orang-orang yang memiliki pangkat yang tinggi atau yang memiliki anak buah. Nah, seperti itu kalau di dalam pemahaman saya, sobat. Oke, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali kepada sobat semuanya yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan harapan saya adalah video ini bisa bermanfaat, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.